Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang isar lebih mengutamakan orang lain itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan suatu keutamaan yang sangat besar. Dicintai Allah kenapa? Karena dia lebih mengutamakan orang lain walaupun dirinya memerlukan, ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah kesenangan yang diberikan kepada sesama muslim. Menghilangkan kesusahannya, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama salah seorang saudaraku untuk menunaikan keperluannya, hajatnya, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan lamanya. Ya, barang siapa berjalan bersama salah seorang saudaranya dalam rangka memenuhi kebutuhannya sampai selesai, maka Allah akan meneguhkan tapak kakinya pada hari ketika semua tapak kaki tergelincir. Sesungguhnya akhlak yang buruk akan merusak amal sebagaimana cuka merusak madu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang hasan, ya. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis ini bahwasannya orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan setiap kita bisa, ya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya kedudukan, pangkat, jabatan dengan kedudukan, pangkat, dan jabatannya, ya, yang punya tenaga dengan tenaganya, ya. Jadi orang yang paling dicintai Allah itu yang paling bermanfaat, ya. Maka kalau bisa kita ini, bukan kalau bisa, memang dianjurkan, ya, menjadi orang yang bermanfaat, ya, untuk orang lain. Sedangkan amal yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah menyenangkan orang lain. Memasukkan rasa gembira, kesenangan kepada orang lain. Atau menghilangkan kesulitannya, membayarkan hutangnya, dan seterusnya tadi itu. Dan satu hal tadi yang menarik, ya, kata Nabi SAW, demi Allah, ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Sungguh aku berjalan bersama salah seorang saudaraku untuk menunaikan keperluannya, lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid ini, di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kita tahu kalau orang iktikaf di masjid kerjanya apa? Sholat. Habis sholat mungkin dia zikir. Habis zikir mungkin baca Quran. Nanti dia kalau sudah capek tidur, bangun tidur, wudhu, sholat lagi, zikir lagi, baca Quran, berdoa. Itu terus selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Tapi kata Rasulullah SAW, aku berjalan dengan saudaraku untuk memenuhi hajatnya, kebutuhannya sehingga selesai, lebih aku cintai. Itulah yang diamalkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang beliau ini lebih mengutamakan, walaupun beliau sudah itikaf, ya, di Masjid Nabawi, karena ada seseorang yang butuh, ada keperluan, ya, maka beliau membatalkan itikafnya tadi itu, ya, kemudian beliau berjalan bersama saudaranya tadi untuk memenuhi hajatnya atau kebutuhannya. Nah, seperti itu. Entah dia ini minta tolong apa, ya, seperti itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini hal yang perlu kita garis bawahi. Orang yang paling dicintai Allah, yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Amal yang paling dicintai Allah, menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain. Termasuk tadi isar, memberi makan tadi, ya kan? Memberi makan, ya, atau memberi minum, ya, seperti itu. Kan nanti ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang yang isar tadi itu, ya, akan dicintai oleh manusia,
Ya. Jadi orang yang suka mengutamakan orang lain itu akan disenangi orang. Tapi kalau egois, mementingkan diri sendiri, itu dia tidak disukai. Ya. Jadi kan kalau punya teman, suka teman yang egois, yang mementingkan diri sendiri, atau yang dia ini memikirkan temannya yang lain juga. Mesti kan kita suka yang teman yang dia ya mau memikirkan atau mementingkan orang lain, ya, mengutamakan. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal. Kalau aku mengerjakannya, aku dicintai oleh Allah dan dicintai pula oleh manusia." Rasul menjawab, "Zuhudlah terhadap dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya kamu akan dicintai oleh mereka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini amal yang kalau dilakukan dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Kalau ingin dicintai Allah, zuhudlah terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia ini berarti dia harus apa? Lebih mengutamakan akhirat. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita, harta, ilmu, pangkat, jabatan, kesehatan, kesempatan, semua digunakan untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Tetapi tidak melupakan dunia. Jangan dibalik. Waktunya, tenaganya, pikirannya, semuanya untuk mencari dunia. Akhirat yes lek kober sak sempate. Ya. Terbalik, dunia ini akan kita tinggalkan. Ya. Akhirat itu yang akan kita tuju, dan tinggal di akhirat itu selama-lamanya. Saya sering mengatakan tinggal di akhirat itu bukan 1.000.000 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun. Berapa? Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau dunia 60-70 tahun. Taruhlah dunia dan seisinya ini diberikan Pak Yanto atau Mas Andi. Paling 60 tahun, 100 tahun lah, setelah itu meninggal, selesai. Tapi kalau akhirat itu selama-lamanya. Ya. Ya, jadi orang beriman itu orientasinya yang utama adalah mencari kebahagiaan akhirat. Mencari kebahagiaan akhirat dengan tidak melupakan dunia. Memang begitu perintah Allah. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kebahagiaan negeri akhirat. Dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadamu itu, carilah kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, ya, bagianmu daripada kenikmatan dunia. Kita butuh tempat tinggal, ya, butuh pakaian, butuh makan. Jangan lupa, ya. Tapi jangan semua tenaga, pikiran, waktu, semuanya diforsir untuk dunia. Terbalik, untuk akhirat. Kebahagiaan negeri akhirat. Dunia jangan lupa, begitu, ya. Ya, ya. Dan Allah sudah mengingatkan dalam surat apa itu? Bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kebanyakan mereka bal tu'sirunal hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia, kebanyakan, ya. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu jauh lebih baik, ya, lebih baik dan kekal, ya, seperti itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya akan dimudahkan urusannya di dunia dan dilepaskan dari kesusahan di akhirat. Ya. Orang yang suka isar, lebih mengutamakan orang lain, itu nanti akan dimudahkan urusan-urusannya di dunia dan dilepaskan dari kesusahan-kesusahan di akhirat. Kenapa? Ya tadi isar tadi, suka nolong orang, suka memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kata Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi
Maka nal abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya. Jadi orang yang isar tadi itu, isar dalam urusan dunia. Mungkin dia repot mau ada urusan apa, tapi tetangganya mungkin temannya atau saudaranya membutuhkan pertolongannya. Ya. Dia ada keperluan, tapi keperluan saudaranya lebih mendesak. Dia mendahulukan, enggak apa-apa wis, nanti yang saya nanti belakangan. Dia lebih mengutamakan temannya tadi. Dia korbankan waktunya, ya. Isar dalam masalah waktu tadi itu. Padahal dia punya urusan, ya. Atau tenaganya atau ya hartanya misalkan seperti itu, ya. Isar, ya. Isar. Nah, orang yang isar ini nanti akan apa? Diberikan oleh Allah SWT kemudahan-kemudahan dalam urusannya dia. Pokoknya Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ya. Maka di antara sebab pertolongan Allah kepada manusia ini adalah yaitu menolong orang lain. Kalau kita ingin ditolong Allah, kita harus senang menolong orang. Ya. Orang-orang itu ya macam-macam, ya. Ada dengan hartanya, menolong dengan tenaganya, mungkin memberikan apa namanya masukan, ya, memberikan saran, ya, dengan pikirannya dan lain sebagainya, atau dengan hartanya dan lain sebagainya, ya, sesuai dengan kondisi manusia, ya, kondisi keadaannya bagaimana dia itu, ya. Seseorang yang memiliki sikap isar, maka orang-orang akan mengenalnya sebagai sosok yang mudah membantu dan suka berkorban. Maka orang-orang akan merasa senang dan berhutang budi dan akan balik membantunya dengan senang hati dikala ia kesulitan. Ya. Hutang budi. Ya. Kan ada apa itu, Pak? Pisang emas dibawa berlayar, pisang raja di dalam peti. Hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Nggak usah cakep gitu, nggak usah Mas Andi ya. Bukan pantun ya. Saya ulangi lagi Bu ya. Pisang emas dibawa berlayar, pisang raja di dalam peti. Hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Jenengan kalau punya sahabat, teman, tetangga, seneng yang ringan tangan apa yang cuek? Nah, senang yang ringan. Kalau kita senang ya dengan orang yang, maka kita juga harus seperti itu, ya. Gampangan, entengan kata orang Jawa, ya. Nah, ringan tangan itu maksudnya suka membantu, ya, suka menolong, ya. Manusia ini makhluk sosial, ya. Kan katanya makhluk sosial, ya. Yang tidak bisa sendiri dia nih, dia harus berinteraksi dengan orang lain, ya. Dan kalau ada apa-apa dengan diri kita, yang pertama kali menolong kita itu adalah saudara kita yang apa? Menjadi tetangga kita. Ya. Saudara kita banyak, kaya-kaya misalkan. Kemudian rumah kita misalkan nih ada musibah apa, yang nolong ya bukan saudara kita yang jauh, tetangga-tetangga kita itu. Makanya kita harus berbuat baik kepada tetangga, ya, seperti itu. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kesulitan-kesulitannya di dunia akan menjadi mudah. Kenapa? Karena dia suka memudahkan orang lain. Dan di akhirat Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya. Kenapa? Karena sewaktu di dunia dia suka menolong orang lain. Ini yang dimaksud dengan apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau kita suka memudahkan orang, kita akan dimudahkan oleh Allah. Kalau kita suka menutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Ya. Tapi kalau misalkan kita itu suka membuka aib, Allah akan buka aib kita. Balasannya begitu.